Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1517 sampai tahun 1520. Mo Qingzu segera membuat 3 putaran menyerah dan berkata, "Oke, saya tahu. Saya punya ulasan yang bagus." Lihat ekspresi wajahnya yang seperti itu, wajah peri warna tinta tidak berdaya. Lihatlah dirimu, jadi aku tahu kamu tidak mendengarkan. Sungguh, jika kamu tidak belajar dengan giat sekarang, kamu akan menyesalinya nanti. Faktanya, bukan karena pelajaran Mo Qingzu sangat buruk sehingga dia dan Mo Qingluan bertugas mengawasi pelajaran Mo Qingzu. Itu karena dia suka bermain. Sepanjang hari dan prestasi akademisnya naik turun. Bakatnya ada, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, sangat mengkhawatirkan untuk membuang-buang waktu. Katanya kamu tidak yakin, saudari Caixian bilang kamu juga cocok untukmu. Mo Qingluan juga tulus. Aku tahu. Mo Qingzu menutup mulutnya. Mo Qingluan juga menyerah. Dia tidak tahu bahwa dia telah mencoba membujuk kakaknya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Satu sisi Mo Angsa Liar Ling juga mengetahui situasinya, pikirkanlah, tiba-tiba berkata kepada Jericho Li, atau kamu menasihati 2 orang. Jericho Li tertegun dan menunjuk pada dirinya sendiri, aku. Ya. Apakah itu berguna? Ini adalah bisnis keluarga Anda. Sejauh ini, saya hanya bisa dianggap sebagai orang luar. Jericho Li sangat jelas tentang identitasnya saat ini. Dia tidak pernah melampaui identitasnya. Berguna. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Mo Lingyan tahu bahwa dia memiliki lidah yang kuat, dan mau tidak mau memikirkan adegan pertarungan Jericho Li melawan para sarjana. Jericho Li pusing, oke. Karena itu permintaan Mo Lingyan, dia tidak bisa menolaknya. Seorang pacar. Hanya untuk saudara ipar Mo Qingzu yang terkenal, dia juga mendapat kekuatan, bukan? Setelah merenung sebentar, Jericho Li maju dan menepuk bahu Mo Qingzu, anak kecil, aku menang, aku tidak mengajarimu hal lain. Mereka tentu tidak tahu sudah berapa kali mereka mengucapkan suatu kata. Saya rasa Anda bosan mendengarkannya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah menurut Anda sangat baik? Mo Qingzu Leng selanjutnya menggaruk kepalanya, tidak. Ah. Ini menunjukkan bahwa secara tidak sadar, Anda menganggap diri Anda sangat berkuasa. Jika Anda tidak memiliki ide ini, reaksinya adalah berpikir sejenak lalu menjawab dengan tenang. Ini. Mo Qingzu tertegun. Ada beberapa kata yang kamu masih muda dan tidak mengerti maksudnya. Namun ada beberapa hal yang terlewatkan, hidup ini terlewatkan. Jika Anda tidak belajar dengan giat sekarang, saya jamin Anda akan menyesalinya nanti. Semakin baik sekolahnya, semakin banyak peluang yang ada, kata Li. Mengapa Anda melepaskan hutan dan memilih hutan kecil? Jangan menyalahgunakan kondisi keluarga superiormu, Lo. Dunia ini sangat besar. Beberapa hal hanya dapat dilihat pada tingkat tertentu. Peluang diberikan kepada Anda. Jika Anda tidak menghargainya, apakah Anda akan menjadi kacau seperti sekarang selama sisa hidup Anda? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Saat kata-kata itu jatuh, Mo Qingzu telah lama bermeditasi mendalam. Di satu sisi, Mo Caixian dan Mo Qingluan juga berpikir tanpa sadar. Jericho Li menepuk pundaknya, berbalik dan menatap Mo Lingyan, lalu meninggalkan kamar. Ayo pergi. Jericho Li meregangkan tubuhnya. Mo Lingyan menyusulnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jericho Li, apa yang kamu katakan tadi? Santai, bagaimana, lumayan. Jericho Li menyeringai. Mo Ling angsa putih bermata satu, dia tidak melihatnya dengan santai, kata-kata itu meskipun tampak jelas, tetapi mencerahkan, menggugah pikiran. Cara Mo Caixian memandang Jericho Li berbeda. Saat pertama kali melihat Jericho Li hari ini dia mengira Jericho Li berpenampilan begitu saja, biasa saja dan tanpa ciri apapun. Namun perkataannya barusan menyadarkannya bahwa pria ini sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang awam. Baru setelah mengalami naik turunnya kehidupan, bisakah kita mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu? Ayo, biarkan sepupumu merenungkannya malam ini. Jika dia tidak bisa menanggapi ini, dia harus kembali ke keadaan biasa-biasa saja. Cara Jericho Li ringan. Sejujurnya, jika dia ingin membantu Mo Qingzu, dia bisa segera membuat Mo Qingzu makmur. Namun, dia tidak punya alasan untuk membantu Mo Qingzu. Di seluruh sekolah Mohis, yang dia hargai hanyalah Mo Lingyan, orang tuanya dan Mo Bingyuan. Mohis lainnya, di matanya, paling banyak adalah saudara.
Status mereka tidak berbeda dengan keluarga Li. Orang-orang dekat satu sama lain. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk membantu orang yang tidak dia bantu. Tidak mau membantu. Hexiangju terletak di samping Danau Cuiming di kota Lengkeng. Sebagai objek wisata terkenal di kota Longan, Danau Cuiming memiliki lingkungan yang indah dan dekat dengan pegunungan dan sungai. Jutaan turis datang ke Danau Cuiming setiap tahun. Pada musim puncak pariwisata, resor dan hotel resor yang didirikan di tepi Danau Cuiming juga sangat populer. Bahkan di waktu normal, kamar cadangan sangat sedikit. Kita bisa melihat popularitas kawasan ini. Butuh waktu lama, banyak tenaga dan biaya bagi Mohisem untuk membuka resor di sini. Ketika Jericho Lee dan keempatnya datang ke Hexiangju, dia melihat seorang wanita paruh baya dengan pakaian mewah dari kejauhan, menunjuk ke orang-orang di dekatnya. Hanya saja sikapnya buruk. Xiao Fang, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Aku tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Apakah kamu tidak ingin melakukannya? Jika kamu tidak ingin melakukannya, katakan lebih awal. Biarkan kamu membersihkan kamar cadangan dan jangan menyewakannya. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Bukankah aku sudah memberitahumu itu? Wanita paruh baya ini juga memiliki temperamen yang baik. Dia memiliki suasana penindasan yang aneh dan membuat orang merasa tidak bisa mengangkat kepala. Orang ini tentu saja adalah ibu Mo Caixian, Hua Rongrong. Meskipun usianya 40-an, ia masih berusia awal 30-an karena ia memiliki wajah yang baik dan memperhatikan perawatan. Hua Rongrong adalah putri dari keluarga lokal di kota Longan. Meski bukan keluarga besar, namun juga merupakan keluarga yang tidak bisa dianggap remeh. Ini seperti keluarga Mohis. Hua Rongrong sangat terampil. Setelah dia menikah dengan Mo Qing, dia membantunya dengan seluruh kekuatannya. Selama bertahun-tahun, bisnisnya berkembang pesat, dan dia bahkan bermaksud menjadi unik di sekolah Mohis. Xiao Fang, manajer Hexiangju, berkata dengan wajah pucat, Hua Dong, ini bukan salahku. Aku mengosongkan kamar tamu sesuai permintaanmu, tapi kuncinya diambil oleh wanita itu. Mendengar ini, Hua Rongrong tercengang. Dan segera mengerutkan kening, apakah Nona mengambilnya? Benar-benar. Hua Dong, itu benar. Aku tidak berani menipumu. Xiao Fang berkata dengan keringat dingin. Hua Rongrong tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Gadis mati ini sangat konyol. Baru dibuka 2 hari ini. Ada begitu banyak tamu. Mereka semua adalah tamu terhormat. Apakah dia mencoba menyinggung perasaan orang? Melihat ke belakang, saya harus mengkritiknya. Bab 1518. Mo Qing membuka resor ini tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk memenangkan hati yang berkuasa. Lagi pula, jauh lebih nyaman menghibur orang dalam bisnis Anda sendiri. Aku harus membicarakan gadis ini dengan baik ketika aku melihat ke belakang. Dia benar-benar tidak mengerti sama sekali. Aku tidak tahu pentingnya pria sebesar itu. Hua Rongrong bersenandung beberapa kali, tetapi dia melihat Mo Lingyan dan Jericho Lee datang sambil berbicara dan tertawa. Bahkan putrinya ada di sana, dan dia langsung bereaksi. Tunggu di sini, saya akan pergi ke sana untuk membantu, kata Mo Caixian, maaf atas situasi sibuk ini. Tidak apa-apa, kamu berangkat kerja, kata Mo Lingyan. Mo Caixian segera mengajak Mo Qingluan untuk menjamu para tamu. Jericho Lee dan Mo Lingyan pergi ke Hua Rongrong tidak jauh dari situ. Sepupu, kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Jericho Lee meliriknya dan sedikit ragu, bibi yang baik. Setelah itu, dia tidak menyangka bisa menjadi satu keluarga dengan Mo Lingyan. Memang benar memanggil wanita ini bibi. Hua Rongrong tersenyum dan menatap Mo Lingyan. Dia terkejut. Di seluruh sekolah Mohis, Mo Lingyan adalah yang paling cantik dan cantik. Telah memikirkan pria mana yang begitu beruntung untuk membujuk gadis kecil ini ke tangannya. Dia melihat ke arah Jericho Lee di sampingnya, sedikit terkejut dan bingung pada saat yang sama. Sepertinya dia hanyalah anak laki-laki biasa. Bagaimana dia bisa mengejar putri paling berharga di sekolah Mohis? Meskipun tampan, tetapi di tengah orang banyak, tidak lebih cemerlang, pada akhirnya keajaiban apa? Hua Rongrong tidak dapat memahaminya. Dia mendengar kabar dari putrinya lebih dari sekali bahwa itu adalah keluarga Mo Lingyan. Awalnya, Jericho Lee tidak menyukai Mo Lingyan. Sungguh menakjubkan. Penuh keraguan, Hua Rongrong berkata sambil tersenyum, Lingyan, bagaimana menurutmu datang ke kota Lengkeng kali ini? Ditemani Jericho Lee, kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Oh, jadi, Wen Yan,
Hua Rongrong dan menatap Jericho Lee dalam-dalam, benar-benar berbakat dan cantik, sangat serasi. Kedengarannya agak aneh, tapi kali ini suasananya hangat, dan tidak ada yang peduli. Kuan adalah kata yang bagus. Ling Yan, apakah Caixian mengatur agar kamu tinggal di 307 Hexiangju? Hua Rongrong tiba-tiba bertanya. Ya, ada apa? Mo Ling Yan berkedip. Haha, begini. Ling Yan, saat ini, ada banyak orang di resor. Mereka orang kaya atau orang terkemuka. Ada terlalu banyak orang. Mereka semua membutuhkan tempat tinggal. Sejujurnya, kalau biasanya kamu datang, kamu akan tinggal di kamar satu, mana yang terbaik. Tapi sekarang situasinya istimewa. Itu bukan bibiku. Maksudku. Hua Rongrong mengitari lingkaran besar, Mo Lingyan mengerti. Dia ragu-ragu, ini, sudah larut sekarang. Jika kamu lari lagi, sekarang sudah hampir jam 10. Jika Anda bolak-balik lagi, itu akan terjadi pagi-pagi sekali. Setelah berlari seharian, Mo Lingyan sangat lelah dan tidak ingin berlari lagi. Jericho Lee langsung mengeluarkan kuncinya, yang tidak ambigu sama sekali. Tindakan semacam ini, tapi biarkan Hua Rongrong leng-leng, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Jericho Lee akan begitu saja menyerahkan kuncinya. Wajahnya langsung penuh senyum, mengambil kuncinya, layak di mata Lingyan, sangat bagus, kembali aku punya untuk menemukan Lingyan ayahnya memujimu, lebih dari akal sehat Caixian kami. Mengenai tempat tinggal Anda, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Mo Lingyan memandang Jericho Lee dan menemukan bahwa wajahnya tanpa ekspresi dan tidak tampak marah, jadi dia menaruh hatinya. Meskipun dia tidak mau berlari lagi, kuncinya sudah diserahkan, dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Melihat dua orang menjadi tenang, hati Hua Rongrong terkejut, mengira emosi kedua orang itu baik. Tunggu seseorang pergi, angsa liar Mo Ling mau tidak mau bertanya, satu layar, kamu tidak marah. Maksudmu kuncinya? Mengapa saya marah dengan hal sebesar itu? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jika dia marah karena hal ini, dia akan menjadi terlalu kecil. Baiklah. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Hua Rongrong akhirnya mengatur akomodasi untuk Jericho Lee dan Jericho Lee. Kamar berada di lantai 2 asrama resor. Secara umum, ini adalah tempat untuk karyawan biasa. Penuh sesak, lembab, dan kotor. Meskipun kamar tempat tinggal Jericho Lee dan istrinya dibersihkan secara khusus, sulit untuk menutupinya. Bau apak di kamar. Baunya sangat busuk, Mo Lingyan mau tidak mau menutup hidungnya begitu dia memasuki kamar. Jika kamu benar-benar tidak tahan, kita bisa menginap di hotel di luar, Lee kata Jericho Lee. Meski persyaratan akomodasinya rendah, tak seorang pun mau menanggung bau aneh sebuah ruangan. Tidak. Mo Lingyan dengan lembut menggelengkan kepalanya, sudah hampir jam 12. Di mana saya bisa mencari hotel saat ini? Lagi pula, saya tidak akrab dengan lingkungan sekitar. Saya belum pernah ke sini. Apakah Anda punya cara untuk menutupi bau aneh di rumah ini? Baiklah, Jericho Lee mengangguk dan hanya mengatur susunan kecil untuk mengeringkan bau lembab di ruangan itu, lalu menyalakan sedikit dupa. Aroma di dalam ruangan tiba-tiba menjadi anggun dan menyenangkan. Apakah itu bagus? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Mo Lingyan mengangguk, yah, jauh lebih enak. Belum lagi, aromanya ringan tapi tidak kuat. Jericho Lee tersenyum, aku hanya membuatnya sementara. Dia menggunakan sedikit bubuk obat untuk membuat dupa, yang tidak hanya memiliki aroma sedap, tetapi juga memiliki efek memusatkan dan menenangkan Qi. Jika Anda menjualnya, Anda bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Jadi, Mo Lingyan pergi ke samping tempat tidur, memandangi selimut yang baru, dan merasa lega, untungnya, tempat tidurnya masih baru. Kupikir itu akan asal-asalan saja. Dengan itu, Jericho Lee meregangkan tubuh, istirahat dulu, besok masih sibuk. Dengan baik. Mereka berpelukan dan tertidur. Jericho Lee, apa pendapatmu tentang bibiku? Mo Lingyan bersandar di pelukannya dan bertanya dengan lembut. Sulit menjadi masalah besar jika Anda pelit dan berpikiran sempit. Jericho Lee memberikan komentar ringan. Yah, itu tidak sebaik orang tua kita atau kakekku, Mo Lingyan terkekeh. Bagaimanapun juga, orang-orang berbeda. Ruang Hexiangju 2006. Karena ruangan ini terletak di sebelah barat ruang tamu, maka tidak cocok untuk duduk dalam Feng Shui. Menghadap ke selatan dan letaknya relatif terpencil, sehingga ditinggalkan oleh para tamu. Namun dibandingkan dengan asrama staf, kamar di sini jauh lebih tinggi. Saat ini, Hua Rongrong memimpin seorang pria dan seorang wanita ke pintu kamar.
Ye Sao, kamarmu ada di sini. Apakah kamu puas? Hua Rongrong tersenyum dan penuh hormat. Jelas sekali, pemuda di depannya ini memiliki identitas yang tidak biasa. Bab 1519 namanya Ye Tao. Dari sudut pandang nama belakangnya, jelas bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Ziyun dari Aula Ling Yao. Ya, dia juga anggota keluarga Ye, tapi dia juga anggota keluarga Ye. Pria ini adalah keponakan Ye Zengqiong. Ye Zengqiong disebut Ye Sanyei di selatan Sichuan. Dia adalah pria yang kuat. Dia didukung oleh keluarga Ye dan memiliki mata yang bagus. Jadi keponakannya, tentu saja, mendapat pujian kemanapun dia pergi. Mo Qing telah bekerja keras di kota Longan selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya dia berhenti berbisnis di provinsi Huizhou. Selain itu, dia sombong dan selalu ingin menonjol di keluarganya. Jadi dia selalu ingin bekerja sendiri, mengandalkan tangannya sendiri, melakukan bisnis dari kota Longan hingga seluruh negeri. Mo Qing tahu tentang keterikatan keluarga pada perusahaan, tapi dia tahu bahwa jika dia melakukan hal yang sama, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan lebih banyak suara dalam keluarga. Dia harus mengambil jalannya sendiri. Tidak mudah baginya untuk menorehkan prestasi. Dia membutuhkan pendukung, jadi dia selalu ingin berbisnis di Sichuan Selatan. Kota Longan dan kota Chuanzong tidak terlalu jauh. Dengan transportasi yang maju, Mo Qing berharap dapat mengejar ketinggalan Ye Sanyei. Selama dia bisa menjalin hubungan kerja sama dengan Ye Sanyei, dia akan melampaui semua orang di mohisme di masa depan, bahkan ayah Mo Lingyan akan lebih rendah darinya. Untuk mencapai rencananya, Mo Qing fokus pada keponakan Ye Sanyei dan berencana memulai dengan Ye Tao. Saat ini, Hua Rongrong menang atas Ye Tao. Wanita dengan riasan tebal di pelukan Ye Tao masuk ke kamar untuk melihat-lihat, lalu melompat ke pelukannya. Sayang, menurutku tidak apa-apa. Ayo kita tinggal di sini malam ini. Orang-orang lelah. Begitu Hua Rongrong mendengarkannya, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Ye Sao, jangan salahkan aku karena berkata begitu banyak. Hari ini, untuk memberi ruang bagimu, aku sakit kepala. Kamar ini tersisa. Aku akan memberikan kuncinya kepada keponakanku. Untuk menghibur Ye Sao, saya akan mengambil risiko menyinggung orang lain dan meminta kuncinya. Ini adalah keluhan yang jelas, tetapi ini dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kesulitannya, membuat Ye Tao bersimpati dengan situasinya, dan mendekatkan hubungan antara kedua belah pihak. Ye Tao tidak tahu apakah dia berpura-pura bodoh atau tidak menyadarinya. Dia berkata dengan marah, keponakanmu. Itu Mo Lingyan, kan? Aku mendengarkan Cai Xian dan King Luan. Mereka cantik, tapi murah. Maksudku keponakanmu cantik dan berkeluarga, tapi kamu tidak seperti dulu. Untuk menjadi. Masih tinggal di sekolah kecil Mohis. Tidak ada ambisi sama sekali. Hal ini dapat dikatakan dalam benak Hua Rongrong. Dia sudah lama tidak puas dengan posisinya di Mohisme. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Mo Qing berkembang pesat. Dia telah lama menjadi orang yang paling menguntungkan dan cakap di keluarganya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus mewarisi posisi kepala keluarga. Namun, sejak 10 tahun lalu, Mo Bingyuan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada putra sulungnya, Mo Ye. Terus terang, Hua Rongrong merasa statusnya saat ini tidak sesuai dengan identitas mereka. Haha, keluargamu sedang melakukan bisnis besar sekarang. Aku sudah menanyakannya untukmu. Ada banyak orang di Sichuan Tengah yang ingin bekerja sama denganmu, kata Ye Tao sambil tersenyum. Benar-benar. Hua Rongrong sangat senang. Siapa yang tidak tahu kalau kamu pandai menghabiskan uang dengan bos? Dari segi aset bos, industri yang kamu miliki itu hampir ratusan miliar kan. Bisnis bisa dibandingkan dengan keluarga kaya di Beijing. Terlalu murah untuk tinggal di kota Longan, tahukah kamu? Ye Tao berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu harus mandiri dan berkembanglah sendiri. Jika kamu pergi ke tempat yang lebih tinggi, kamu pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu dapat menyingkirkan sanak saudaramu yang malang, kamu dapat menyingkirkan mereka. Jangan berlarut-larut dan menjadi sebuah beban pada saat itu. Ye Sao, kamu tahu banyak. Wanita dalam pelukannya berkata sambil tersenyum. Artinya, tidak peduli bagaimana mengatakan bahwa pamanku adalah guru ketiga yang terkenal, aku tidak bisa belajar begitu banyak keterampilan darinya, dan aku masih memiliki visi, kata Ye Tao penuh kemenangan. Hati Hua Rongrong sedikit rumit. Sejujurnya, meskipun dia berharap untuk meningkatkan posisinya dalam keluarga, dia bahkan membiarkan Mo Qing menggantikan keluarganya. Membiarkan mereka berdiri sendiri, berkembang sendiri,
atau bahkan meninggalkan orang-orang dalam keluarga, sepertinya agak sulit baginya untuk menyerah. Bagaimanapun mengatakannya, orang yang pernah hidup bersama sebelumnya bukanlah teman baik, tapi mereka juga bukan musuh. Namun, dalam keluarga besar, lemahnya ikatan kekeluargaan merupakan fenomena yang lumrah. Ada banyak manfaat dalam keluarga besar. Begitu orang tinggal dalam waktu lama, hati mereka akan berubah, dan mereka akan menjadi tentara bayaran dan berdarah dingin. Nyonya Hua, saya hampir lupa memberitahu Anda kabar baik. Ada seorang paman yang akan datang. Dia akan tiba di sini sekitar pukul 10 besok, kata Ye Tao tiba-tiba. Apa? Wajah Hua Rongrong bergetar, Paman Ye Sao. Apakah Tuan Ye datang ke sini? Bagaimana menurutmu? Paman ketigaku sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk datang ke sini. Pamanku yang lain akan datang. Jangan abaikan aku hanya karena aku bukan paman ketigaku. Ye Tao mengingatkan jauh. Tidak. Hua Rongrong melambaikan tangannya. Meski bukan Ye Zhenqiong, namun sejauh yang dia tahu, Ye Zhenqiong juga memiliki beberapa saudara laki-laki yang merupakan tokoh terkenal, baik taipan bisnis maupun orang berkuasa. Jika Anda bisa menyatukan orang-orang ini, Anda akan berada di garis keturunan Ye Zhenqiong. Paman Ye Sao semuanya adalah orang-orang besar. Bahkan jika kamu meminjam keberanian kami, aku tidak berani mengabaikan mereka. Kecuali dia bosan hidup, dia berani menyentuh porselen dengan Ye Zhenqiong. Itu yang terbaik. Sudah kubilang, kali ini paman keduaku datang ke sini untuk bertemu dengan seorang ahli yang sangat berkuasa. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Kami sedang terburu-buru. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Pakar itu adalah paman ketiga saya. Saya harus menghormatinya ketika saya melihatnya. Jika Anda membuat kesalahan, kami tidak akan berurusan dengan Anda, dan seseorang akan keluar untuk menangani Anda. Ye Tao berkata dengan suara dingin. Yah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ye Tao berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika Hua Rongrong tidak lagi mau memperhatikan, dia juga harus berhati-hati. Dalam benaknya, dia bahkan membayangkan apa yang akan terjadi pada pria besar yang bisa membuat Ye Zhenqiong bersikap hormat. Keesokan harinya, Jericho Li dan Mo Lingyan bangun sangat larut. Bagaimanapun, mereka berangkat dari Luzu kemarin pagi, berkendara selama beberapa jam, berlari ke beberapa tempat, dan tidur hampir jam 12. Jericho Li tidak masalah, tapi Mo Lingyan tidak tahan lagi. Dia tidak bangun sampai jam 10. Jangan terburu-buru, semuanya sudah sampai di sini. Jericho Li tertawa dan memarahi. Mo Lingyan sedikit tersipu. Dia pergi ke kamar mandi, mencuci dan kembali untuk berganti pakaian dan merias wajah. Ini jam 11, tepat saat makan siang, kata Jericho Li sambil tersenyum. Ayo pergi. Ketika saya datang ke lantai 3 restoran Hexiangju, banyak tamu juga yang makan di sini. Di salah satu meja besar, keluarga Mo Chaixian duduk di atasnya. Lingyan, Jericho Li, kemarilah dan tunggu kamu. Mo Chaixian melambai. Keduanya duduk, peri warna tinta hendak meneriakkan makan malam, tetapi ternyata Hua Rongrong sedang melihat-lihat. Apa yang kamu lihat, Bu? Bab 1520. Hua Rongrong mengabaikannya, dan perhatiannya masih tertuju keluar. Mo Chaixian cemberut, Bu, siapa yang akan kamu terima lagi? Dikatakan bahwa seluruh keluarga akan berkumpul untuk makan malam. Sungguh. Awalnya, ibuku memberitahunya bahwa kali ini adalah makan malam keluarga, tapi sepertinya bahwa ide ini hilang. Dia melihat ada kebohongan yang agak menjijikkan di ruang makan, dan kursinya ada di meja di sebelahnya, dan dia bisa melihat wajah menjijikkan itu begitu dia menoleh ke belakang. Kamu tahu. Mo Chaixian benar-benar tidak mengerti mengapa Hua Rongrong mengundang orang seperti ini. Saat ini, Ye Tao sedang membawa wanita barunya, dua orang duduk bersama, seolah-olah tidak ada orang lain, kamu Nong Inong, ucapkan beberapa kata menggoda. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Hua Rongrong kembali menatap putrinya dan berkata, tunggu sampai pria besar datang ke sini. Anda harus mengatakan lebih sedikit kepada saya agar tidak menyinggung orang lain. Saya mengerti. Peri warna tinta mengerutkan mulutnya. Pria besar lagi. Sejujurnya, dalam keadaan normal, Hua Rongrong tidak akan memiliki pendapat jika dia mengambil susah sekali menerima angka yang besar. Tapi kali ini, Mo Lingyan jarang datang. Dia lebih memilih makan malam reuni yang bahagia dengan sepupunya, yang sudah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, daripada menerima yang lain. Jangan marah, sepupu. Karena masih ada tamu yang datang, tunggu saja, Mo Lingyan perhatian.
Jarang sekali kamu datang ke sini. Anda harus menerima beberapa orang penting. Apakah sangat penting untuk menerimanya? Peri warna tinta bingung. Mo Lingyan tersenyum dan tidak berbicara. Bagi orang awam, keluarga lebih penting daripada kepentingan. Namun bagi sebagian pengusaha, manfaatnya lebih besar daripada segalanya. Selama mereka bisa membawa manfaat bagi dirinya sendiri, bahkan kerabat pun bisa dijual. Caixian, jangan marah. Ada banyak situasi khusus. Saya mengerti. Saat ini, seorang pemuda tampan di meja yang sama, berusia sekitar 25-6 tahun, berkata sambil tersenyum, Lingyan, apakah itu pacarmu yang duduk di sebelahmu? Benar saja, tidak heran Caixian berkata, kamu selalu memujinya di telepon. Tampan itu sangat tampan, tapi tampan tidak bisa dimakan sebagai makanan, kata wanita cantik lainnya dengan mulut melengkung. Saya melihatnya memegang ponsel untuk memotret, dari waktu ke waktu di depan ponsel untuk membuat gerakan yang indah. Mendengar ini, Mo Lingyan, yang tadinya sangat tenang, langsung mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, Kulin, perhatikan apa yang kamu katakan. Nilailah orang di depanku padahal aku tidak ada. Kulin tertegun dan langsung tertawa, oh, apa kamu marah? Aku akan membicarakannya saja. Aku tidak akan mengatakannya dengan santai, kata Mo Lingyan. Soal itu, aku belum menikah dengannya. Sungguh masam melindunginya seperti ini, kata Kulin dengan sedikit rasa. Perpustakaan. Nama keluarga ini membuat Jericho Lee sedikit khawatir. Mau tak mau dia berpikir bahwa keluargaku, yang sebelumnya mengirim surat ke Sekte Jiwa Hitam, bukanlah anggota keluarga yang sama. Pada saat ini, Kulin mengambil ponselnya dan memotret lagi. Mo Caixian tidak bisa menahan cemberutnya. Kulin, duduklah dengan baik, banyak orang, perhatikan. Oh, aku hanya akan mengambil fotonya. Wajah Kulin tidak setuju. Dia mengarahkan kamera ke Mo Lingyan lagi. Lingyan, aku akan mengambil fotomu. Tidak, Mo Lingyan langsung menolak. Jangan malu. Kulin berkata sambil tersenyum, aku akan membuatmu terlihat baik. Kamu jangan menggoda, Lingyan tampan, bagaimana cara memotret semua tampan, Mo Qingluan setiap pulau. Benar, Kulin berkedip dan menatap Jericho Lee yang duduk di samping Mo Lingyan. Saya sangat penasaran dengan pacar seperti apa yang ditemukan Lingyan. Dia mengarahkan ponselnya ke Jericho Lee, dan Mo Lingyan hanya ingin berhenti. Dia tahu bahwa Jericho Lee sama sekali tidak menyukai ini, dan bahkan tidak suka difoto. Saya menolak. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi dan nadanya dingin. Dia tidak memberikan muka karena Kulin dan Mo Lingyan saling kenal. Nada kaku itu membuat wajah Kulin menjadi kaku. Dia bergumam dan berkata, jika kamu tidak membiarkan aku menembak, aku tidak akan membiarkan kamu menembak. Untuk apa api besar itu? Jarang sekali menjadi nona band. Sebenarnya, jika dia tahu identitas asli Jericho Lee, dia tidak akan mengatakan itu. Angsa liar Moling belum berkata apa-apa, tetapi sudah berada di samping Huarongrong yang lain, mendengar beberapa dialog junior, mengerutkan kening. Lingyan, kamu juga. Tidak akan rugi jika difoto. Selain itu, nonaku dan Caixian juga berteman. Kamu harus memberi perhatian. Dan kamu tidak tahu kalau dia bekerja di sebuah perusahaan hiburan. Mungkin jika Anda mengambil kembali foto Anda dan mengunggahnya ke internet, Anda akan marah besar. Keluargaku juga merupakan keluarga yang sangat berkuasa di Sichuan Selatan. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Mohis. Namun, keluargaku cukup rendah hati, dan hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Misalnya, Kulin memulai sebuah perusahaan hiburan di usia muda, yang membuatnya populer di banyak orang. Dia juga merupakan bakat hiburan terkenal di industri ini. Awalnya Huarongrong berharap Kulin bisa membuat putrinya populer, jadi dia selalu memperlakukannya dengan baik. Huarongrong tidak senang melihat Jericho Lee tidak memberikan wajah seperti itu pada Kulin. Kamu bilang kamu adalah pacar Mo Lingyan, dan kamu terlihat sangat miskin. Merupakan berkah bagi Anda bahwa nonaku dapat menyukai Anda. Dia tidak tahu apa yang baik atau buruk. Ayolah, meskipun industri hiburan sangat dalam, aku telah membuat banyak orang populer, tapi tidak semua orang bisa masuk ke perusahaanku. Kulin jelas kesal karena penolakan Jericho Lee. Haha, orang-orang itu sombong, jadi jangan terlibat dengan Kulin, kalau tidak orang tidak akan mengenal orang baik. Di era sekarang, tidak masalah kita tidak bisa keluar, apalagi menjadi terkenal. Tapi terkadang peluang ada di depan kita, tapi ada orang yang tidak tahu mana yang baik atau buruk. Sindiran Ye Tao berasal dari tingkah lakunya yang aneh. Awalnya,
Dia berbicara dan tertawa dengan wanita di pelukannya, tetapi perhatiannya tidak meninggalkan Mo Lingyan. Agar Mo Lingyan menemukan bocah liar yang tidak diketahui asal-usulnya, dia sangat kesal, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menginjakkan kaki. Angsa liar Mo Ling mengerutkan kening dan berpikir apa yang kamu tahu. Dengan kemampuan Jericho Lee, apakah perlu bergantung pada orang lain? Lelucon yang luar biasa. Orang yang melihat dunia dari bawah kepalanya mengira dia memiliki kebenaran. Dia akan marah ketika dia melihat kamu tahu mengeluarkan kunci dan terus memainkannya di tangannya. Tiba-tiba, dia tercengang. Alisnya berkerut lebih dalam dan ada sedikit kemarahan di matanya. Jelas sekali saya tidak bisa cocok dengan Jericho Lee. Itu menjijikkan. Kunci kamar 307 Hexiangju. Ada apa? Kenapa kamu punya kuncinya? Bukankah aku sudah memberikan kuncinya pada Ling Yan? Melihat Huarongrong, Bu. Apa yang terjadi?